Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para sahabat Al-Ikhwan Center dimanapun Anda berada, khususnya para mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu di taman-taman surga walaupun melalui layar kaca. Semoga tidak mengurangi keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, setelah kita membahas pada pertemuan yang sebelumnya terkait tentang agama, falsafah agama, memahami agama baik dari secara umum dan secara khusus, dan kita mengetahui bahwasanya inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian kita membahas bersama, berdiskusi bersama terkait konsep ketuhanan dalam sebuah agama, dan kita dapatkan konsep tauhid yang ada dalam Islam ini adalah konsep yang luar biasa. Maka diharapkan dari pemahaman kita sebelumnya ini lahir akidah Islamiyah yang kuat, akidah Islam yang menancap dalam hati kita, yang harapan kita bersama setiap dari kita meninggalkan dunia ini dengan la ilaha illallah, sebagaimana petunjuk Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang akhir hayatnya ditutup dengan iman, dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Khotbah jemaah sekalian, masalah akidah ini banyak di masyarakat. Ketika kita ada penyimpangan dalam akidah dan keyakinan kita, maka akan terjadi hal-hal seperti satu, orang malas bekerja. Ditanya, ngapain tidak kerja? Katanya, ya kalau udah takdirnya kaya, saya bakalan kaya kok. Atau orang itu dia cepat berputus asa, bahkan mati bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan yang mati gara-gara overdosis pun tidak merasa bersalah karena merasa itu bagian takdir. Nah, ini yang konslet masalah akidahnya. Ya, kalau konsep masalah akidah ini berbahaya sekali. Ya. Mengaku ada nabi, setiap ada nabi baru ada yang ikut. Na'udzubillah. Mengaku menjadi malaikat Jibril atau malaikat Israel, padahal itu bertentangan dengan rukun iman. Ya. Ada yang tidak sholat, alasannya karena saya sudah sampai pada makom hakikat. Oh, yang lebih masyarakat bagaimana? Yang lebih ke sosial masyarakat, pindah rumah gak jadi karena hari dan tahunnya, tanggalnya gak ada yang pas. Nikah ditunda tahun depan, dan bahkan saya ketika menjadi pacomblang, ya, ada ikhwan dan akhwat yang sudah sama-sama mengikat janji setia untuk melanjutkan kepelaminan, terkendala oleh keyakinan akidah bapaknya yang salah. Ketika dia bertanya kepada orang pintar dan menurut hitung-hitungannya, tidak ada hari baik di tahun ini, harus tahun depan. Kalau tidak, katanya, kalau dipaksakan menikah ini nak, kalau enggak bapak ya ibumu yang mati, kalau enggak ibumu ya bapakmu yang mati. Intinya begitulah. Sehingga apa? Pernikahannya tercancel dan tidak jadi. Padahal sudah sama-sama menaruh hati dan menaruh harapan untuk hidup bahagia. Gara-gara akidah bapaknya yang salah, seorang wali dari wanita ini
maka gagal pernikahannya. Akidah Islamiyah ini penting, teman-teman. Walaupun Anda muslim tapi akidahnya salah, meyakini sesuatu yang salah dalam keislaman Anda, maka menjadi sia-sia. Terus akidah itu apa sebenarnya? Nah, setidaknya tadi dari prolog dan apa yang saya sampaikan di awal sudah bisa menangkap ya. Akidah itu masalah hati, keyakinan, sehingga orang kalau tidak benar akidahnya susah untuk dibenerin karena tidak nampak, tidak kasat mata. Kalau orang salah sholat diingatin subhanallah, dia akan langsung faham. Tapi kalau sudah akidah yang salah ya, dan 100 tahun yang lalu ini sudah terjadi penyimpangan akidah, entah itu yang tidak mau sholat gara-gara meyakini saya ini sudah dekat dengan Allah, saya ini sudah menjadi kekasih Allah ya, entah yang ada mengaku-ngaku nabi palsu ya, nabi terakhir melaku dapat wahyu. Wah, ini keyakinan atau yang sifatnya remeh seperti tadi itu. Tidak boleh menikah antara orang sini dan orang sana, mau pindah rumah gara-gara geblak bayi katanya, atau gara-gara satu syuro harus begini begitu, ritual-ritual tertentu dan lain sebagainya. Padahal dia muslim, KTP-nya Islam. Baik, ikhwatal iman ya sekalian, kita lanjutkan. Secara umum definisi akidah itu adalah sesuatu yang diyakini dan dipercaya oleh manusia ya dalam kehidupannya, sehingga sesuatu tersebut dijadikan pedoman, dan ini pedoman bahkan dijadikan pedoman hidup ya, tanpa melihat sesuatu yang diyakini tersebut salah atau benar. Ini akidah secara umum. Ada akidahnya orang Majus, meyakini bahwasannya api adalah Tuhannya sehingga dimuliakan api itu. Ada akidahnya orang Hindus misalkan yang meyakini dewa-dewa dan lain sebagainya. Ada akidahnya orang ini dan itu. Ada orang akidahnya orang kejawen dan seterusnya dan seterusnya. Namun kita sebagai muslim, akidah kita enggak boleh yang salah. Karena secara umum tadi apa? Secara umum akidah itu ya hal yang diyakini oleh manusia, baik itu salah atau benar. Maka ketika dikhususkan dengan disandarkan dengan akidah Islam ya, maka itu menjadi apa? Makna dari akidah Islamiyah adalah beriman seutuhnya kepada Allah dan para malaikatnya, juga kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kiamat, dan qadarnya. Begitu juga membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang telah diijma'kan para salafun as-salih, para ulama salihin, tabi'in, khususnya para sahabat khulafa'ur rasyidin, dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah Islamiyah. Kalau ini terganggu ikhwatal iman, maka akan error ya. Tidak iman sama Rasul ya, kayak orang Yahudi, tidak iman sama Rasulullah tapi beriman kepada Allahnya, ya nggak bisa, nggak sepaket. Ada orang yang gak iman dengan sunnah-sunnah, ya sama saja. Ingkarus sunnah, itu sama saja dia tidak iman kepada Rasul ya. Orang bunuh diri itu konsletnya di sini, gak iman pada qada dan qadar. Atau kalau mahasiswa sekarang ini masih ngelamun aja, ngapain ya saya kok dipens ya, kenapa? Oh, gitu. Padahal udah waktu itu usahanya mentok gitu. Lalu masih saja ya. Tadi itu yang nggak kerja, ini konsep di kodok dan kodarnya ini. Nah, begitu juga kodar iman yang lain-lain, masalah-masalah yang lain. Ngaku malaikat
berarti iman pada malaikatnya itu konslet gitu ya. Apalagi yang menduakan Allah, berarti dia terjangkit penyakit kesyirikan. Berarti belum seutuhnya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka kita harus perhatikan akidah ini masalah iman. Iman itu sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tatkala datang kepada Rasul, ya, dan dia bertanya, mal iman, iman itu apa? Dijawab oleh Rasul diantaranya dengan jawaban, al iman, iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi, kau beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa rusulihi, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya, wa liqaihi, dan nantinya kamu beriman bahwasannya kelak kita akan bertemu dengan Allah di akhirat, wa tu'minu bil ba'tsil akhir, dan juga beriman akan adanya hari akhir di mana kita dibangkitkan di situ. Orang kalau nggak percaya adanya hari akhir ya semakin banyak maksiatnya ya iman ya. Maka harus hati-hati. Keimanan ini yang sudah menancap dalam hati ini harus kita buktikan dengan keislaman. Nah, sehingga ketika malaikat Jibril bertanya, mal Islam, Islam itu apa? Nabi menjawab, al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a. Anda menyembah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, menduakan Allah dengan apapun. Dengan jabatanmu, dengan hartamu, dengan akal fikiranmu, dengan jimatmu, dengan apapun yang membuat Anda yakin kepada selain Allah. Nah, bisa jadi di zaman modern ini orang menuhankan hartanya, ya, menuhankan jabatannya, sehingga itu membuat dia syirik kepada Allah dengan jabatannya tadi. Misalkan anaknya bilang, "Pak, aku mau masuk ke kampus itu, Pak." "Oh, gampang. Nanti Papa yang urus semuanya. Papa ini rektor di sini." Nah, atau Pak, ini besok aku butuh ini segini Pak biaya. "Oh, gampang. Tabungan Papa masih banyak." Jadi tidak melibatkan Allah, padahal rezeki dari Allah. Begitu juga wa tuqimus shalah. Orang yang mengaku beriman harus dibuktikan dengan keislamannya, ya. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Jadi kalau orang itu enggak salat, apa bedanya sama kera gitu? Padahal katanya mirip orang sama kera itu. Bedanya orang yang salat itu adalah orang berislam, orang Islam gitu. Dan dia muslim. Kalau kera ya bukan Islam, ya enggak sholat, tapi secara bentuk mirip gitu loh ya. Berarti Pak gimana Pak kalau orang itu enggak sholat walaupun muslim? Ya mirip-mirip sama yang enggak sholat itu. Yang membedakan itu, bahkan katanya sama orang kafir bedanya apa kita? Ya sholat ini fadaliman ya. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat al-mafruḍah yang diwajibkan bagi yang kaya ini ya. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Karena di rukun Islam juga ada apa? Haji. Ya. Tapi bagi yang tidak mampu ini sudah cukup. Makanya usahakan ikhwatal iman, Anda ini punya karakter orang-orang yang punya visi misi besar, mampu untuk menjadi orang-orang yang bisa menyempurnakan rukun Islam. Karena rukun Islam yang kelima ada wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila, naik haji bagi yang mampu. Baik.
Kemudian ikhwatul iman, bagaimana Pak? Kalau dia bilang iman saja, saya iman kok, iman, tapi dia nggak sholat, nggak puasa, Islamnya nggak ada. Ya itu kalau versi dulu katanya Islam abangan gitu. Atau sebaliknya, Islam dia Pak, Islam kok, KTP-nya itu Muslim kok, Muslim. Tapi sebenarnya dia itu Pak menyembunyikan keimanannya, kekafirannya itu dengan keislamannya. Maksudnya gimana? Ya kayak orang munafik. Sholat, ikut perang, ya. Tetapi dia kufur dan tidak percaya kepada Allah. Dia hanya cari selamat saja. Cari selamat di dunia. Padahal tidak ada keselamatan ya. Hanya bagi orang-orang beriman, khususnya nanti di akhirat kelak. Ya bagaimana? Ya kita memperlakukan dia dengan status keislamannya. Maka iman dan Islam ini harus nempel dua-duanya, selaras. Anda mengaku beriman, buktikan dengan keislaman. Anda sudah buktikan dengan keislaman, tapi Anda menyebutkan keimanan, itu juga sia-sia. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah. Dan niat karena Allah, Anda harus mengimani bahwasanya Allah lah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, Tuhan semesta alam. Baik ikhwatal iman, kalau sudah berbarengan ini iman dan Islamnya ini, insya Allah akan menimbulkan ihsan. Ihsan ini derajat yang tinggi ikhwatal iman. Ihsan itu dikatakan ketika ditanya oleh maka Jibril mal ihsan, salah satu jawaban Nabi adalah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tak bisa melihatnya, dan di dunia ini mustahil kita melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinlah, maka kondisikanlah ketika Anda itu beribadah, Allah senantiasa melihatmu. Jadi orang yang ihsan ketika sholat khusyuk dia. Orang yang ihsan ketika sholat, dia pakaiannya itu baik. Pakaiannya itu seperti dia sholat ke masjid. Kadang kita ini kalah ihsan ya, pas kita ini sholat sendiri di kos-kosan pakainya kaos oblong, kaos yang udah sobek-sobek, yang sekiranya kalau kita sholat di masjid malu pakai itu, berarti ini ihsannya masih kurang. Sedekah ihsan itu bagaimana? Ihsan itu ya walaupun gak diketahui sama orang, bahkan dikatakan apa yang kau berikan dengan tangan kananmu, tangan kirimu tak tahu. Nah ini ihsan ini, sedekahnya ihsan, gak ngungkit-ngungkit. Makanya Allah berfirman dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsannya amal itu ya di antaranya dengan ciri-ciri satu, lillahi ta'ala, wa ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang ketiga, konsisten, istiqomah. Itu ihsan. Nabi bersabda bagaimana? Habbul a'mal indallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang dicintai di sisi Allah adalah yang paling konsisten walaupun tidak banyak. Baik saudara jemaah sekalian, maka kalau kita kembali mengingat memori kita pada rukun iman ya, ada iman kepada Allah, ada iman kepada para malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini teorinya hafal, tapi terkadang prakteknya ini ya, makanya harus dilihat nih ya.
Banyak konslet ini. Orang yang berjatuh pada kesyirikan masih minta ke Mbah Sopo gitu. Dia sholat, tapi kalau malam Jumat nopo niku, ada mahasiswa yang bertanya, itu masih sesajen terus minta, Mbah, ini Mbah ya, saya tolong. Anda sudah langgar ini rukun iman kepada Allahnya. Ya. Kemudian mungkin Anda punya jimat, ya. Atau Anda ini punya khodam jin gitu ya. Anda mengagungkan dia dengan ritual-ritualnya, ya. Apalagi menggunakan kekuatan sihir. Wah, ini sudah rusak iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, Rokib Atid mencatat. Tapi pas pacaran ini gak ingat sopo-sopo. Bahkan kuburan dikait tempat pacaran. Allah, seakan-akan kita ingin mengatakan, Rokib Atid yang dikuasai oleh Allah ini gak akan catat saya. Oh, gak ada orang ya, aman. Oh, gak pernah aman. Selain Allah selalu melihat kita, ada malaikat yang ditugaskan Rokib dan Atid mencatat amal perbuatan, kebaikan dan keburukan kita. Iman kepada kitabullah, katanya iman sama Al-Quran. Baca aja gak pernah. Baca sudah gede, udah belegak-beleguk. Belum bisa mengambil hikmah, hidayah dari Al-Quran. Mana yang katanya iman kepada Al-Quran, ya, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah. Katanya iman kepada Rasul, tapi ada Rasul baru percaya ngikut dia. Apalagi ngaku sebagai Rasul seperti Musailamah Al-Kadzab, ya. Atau ada di daerah Jawa, perbatasan Jawa dan Sunda itu ada agama Jasun. Agama Jasun itu, ya, nabinya ada namanya Tugimin, ya. Ini kalau saya pakai feeling, kalau hampir pakai perasaan aja, nabi nama Tugimin ini kurang pas, gitu loh. Jadi ikhwatal iman jemaah sekalian, ayo kita kembalikan lagi rasa keyakinan yang terbalut dalam akidah Islamnya ini, jangan sampai luntur, ya. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, iman kepada hari akhir, ya. Gak usah kita ini tanya-tanya kapan. Nabi aja ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat, ya, kata Nabi, ya, yang ditanya sama yang ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tak ada. Kajang amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu yang tahu hanya Allah. Kita enggak usah ikut-ikut. Bahkan dulu, ya, heboh. Tahun sekian akan jadi kiamat. Waduh, heboh. Kalau Anda percaya berarti Anda rusak ininya ini. Ya, rusak ini. Kiamat ada, tapi kita tidak usah menentukan. Itu prerogatifnya Allah. Hari Jumat, ya, sudah tahu kiamat itu hari Jumat. Tapi jam berapa, tanggal berapa, nggak tahu. Tahun berapa. Ya, dulu kan sampai ada filmnya itu, ya. Dan yang terakhir nih yang banyak error, ya, iman kepada qada dan qadar. Sampai ada, ini ceritanya teman saya Bang Awi, tobat jadi preman dia. Akhirnya salah satu preman yang masih belum tobat ada mati overdosis karena narkoba. Di pemakaman beliau datang dan nasehatin sama teman-temannya, udah lu pada berhentiin tuh narkoba, nanti lu mati overdosis. Jawabannya enteng, itu mah udah takdirnya Bang. Abang kayak nggak tahu qada dan qadar aja gitu, ya. Bingung saya Ustadz, katanya Bang Awi itu. Gimana itu jawab anak-anak? Bang, Pak Haji nggak pakai narkoba juga mati, Bang. Temen gue udah pakai lama juga mati, nggak mati, Bang. Iya teman-teman, kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini bagian dari akidah Islamiyah kita, meyakini bahwasannya Allah
ketika memberikan nafas jiwa, maka setiap yang bernyawa pasti mati, maut. Tapi kan kita tahu bahwasannya qadar-qadarnya Allah itu bermacam-macam. Setidaknya ada 4 lah. Ya, takdir al-ilm. Ya, takdir dari ilmunya Allah. Allah Maha tahu. Sebelum ditulis tahu, setelah ditulis tahu. Lalu takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian takdir yang ditulis tatkala kita akan ditiupkan ruhnya di 4 bulan di dalam rahim kita. Dan juga ada yang disebut dengan takdir muallaq, mubrom, yang mana itu juga berkaitan dengan sebab akibat. Anda makan, ya kenyang, sunatullahnya. Ya kita tahu kalau setiap yang bernyawa mati, tapi cara mati Anda yang tentukan. Makanya orang mati bunuh diri itu dosa besar, karena Anda hakikatnya tidak percaya kepada qadar dan qadar. Orang membunuh orang itu mempercepat takdirnya Allah dengan sebab akibat tadi. Makanya al-qatil wal maqtul finnar. Kalau sudah ada 2 muslim yaktatilan, berduel gitu ya, bisayfihima, dengan pedangnya, maka al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Ada sahabat nanya, kalau yang membunuh pantas Nabi, yang terbunuh? Loh, yang terbunuh andaikan tidak terbunuh maka dia yang akan membunuh yang lain itu. Nah, ini berarti dia qada dan qadarnya, bukannya dosa besar tuh membunuh orang. Ini banyak ikhwatal iman. Khususnya masalah rizki ya. Setelah qada dan qadar, masalah rizki. Ya. Masalah rizki, ada orang itu shock punya anak lebih dari 2. Gitu ya. Hanya nanti ini kan masalah akidah ini kan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, begitu juga ijma' dan qiyas. Anda harus tahu ini bagaimana perihal rizki ini. Apakah Allah ini tidak menjamin kita ketika kita diundang oleh Allah ke dunia ini, maka sudah ada hitungannya, pasti itu. Gak mungkin kita mati kelaparan itu, ya. Jadi pernah saya bertemu orang, kemudian saya nanya, anaknya berapa Pak? 2. Ya. Oh, habis itu dia nanya 3. Ini katanya, kapan nambah? Nambah, ini 3 sudah shock katanya ya. Shock loh. Kenapa kok shock? Karena rencana KB dia. Ya, hanya 2 anak cukup ya. Kalau bagi saya mah gak cukup. Kalau ditanya, pengen punya anak berapa Ustaz? Ya berapapun, yang penting soleh soliha, ya. Kita harus yakin bahwa anak itu rezeki, banyak anak banyak rezeki. Tapi syubhatnya sekarang, pemikiran-pemikiran yang membuat iman kita tergoyahkan dengan dikatakan banyak anak, banyak masalah, gitu ya, banyak masalah. Loh, gimana orang dikasih sama Allah keturunan itu? Apalagi nanti kita didik menjadi anak yang soleh solihah. Luar biasa itu. Pahala ngasih infak ke anak itu luar biasa. Tapi karena dia ini mengukur rezekinya Allah dengan penghasilannya, ya, maka dia merasa sempit hatinya, merasa takut. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam firman dalam Al-Quran, jangan engkau bunuh anak-anak kalian itu, ya, khasyata imlak, karena takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum, kami yang akan memberi makan, jangan khawatir kata Allah. Ya, ini khotbah iman harus perlu ya. Perlu kita yakini. Kalau orang itu mau kuliah bingung, kalau nggak masuk pada yang dia kehendaki, seakan-akan kalau masuk ITB gitu, sesuai dengan yang dia inginkan itu menjamin hidup dia bahagia dunia akhirat, kan belum tentu. Seakan kan kalau masuk ITS itu pasti dia itu sukses, ya belum tentu. Ya, alumni ITS yang nganggur ada apa enggak? Alumni ITB yang nganggur ada apa enggak? Yang enggak kuliah nganggur ada apa enggak? Ya sama, peluangnya sama. Tapi memang secara hitung-hitungan logika manusia, ya semakin berpendidikan tinggi
peluangnya semakin besar. Tapi urusan kaya enggak. Ada yang enggak lulus S1 kaya raya, S3 ya biasa-biasa gitu ya. Baik kota lima jemaah sekalian, ini rukun iman ini ayo jangan hanya dihafalkan saja, jangan hanya di mulut saja, karena iman itu adalah di hati, maka ini harus dimasukkan dalam hati. Ya, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah, minta sama jin itu juga bagian dari kesyirikan. Mohon perlindungan kepada jin, padahal kita bertawud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok kita minta perlindungan kepada jin? Minta perlindungan sama Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi 'azamatuh. Maka kita sudah bahas tadi ya tentang akidah Islam itu, khususnya rukun iman, sehingga sumber dari akidah ini jelas-jelas ya dari Al-Qur'an dan Sunnah, diambil secara langsung dari wahyu, diambil melalui Rasulullah, sebagaimana tadi hadis malaikat Jibril yang datang dalam bentuk seorang laki-laki yang berpenampilan berpakaian putih, bersih, rambutnya hitam, sehingga ketika hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dia bertanya lalu dijawab oleh Nabi, lalu dia pun menjawab sodaqta gitu. Ya. Akhirnya apa? Nabi pun orang-orang di situ yang sekitar Nabi menjadi heran, ini hanya kok juga membenarkan. Akhirnya di akhir Nabi mengkisahkan, memberitahu kepada sahabat, itu adalah Jibril gitu. Ketika bertanya, kalian tahu siapa tadi? Kata Rasul, itu tuh Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Dan juga melalui Rasulullah SAW. Ini nakli, ini sifatnya ya. Nakli itu dalil, ada dalil, nas. Ada juga sumber akidah Islamiyah itu dari ijma' dan qiyas, yang mana ini bersandar pada wahyu, tidak boleh berdiri sendiri. Ada juga dalil akli ya. Dalil akal, yang mana akal itu berada di bawah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada ayat-ayat mustabihat, mutasyabihat, sudah, kalau memang akal kita nggak mampu, akal kita ini bukan wilayah berpikir, mukjizat misalkan, karomah misalkan, jangan kita ingin mengilmiahkan ini gimana perjalanan Nabi dari Isra wa Mi'raj Nabi ini, kecepatannya bagaimana kilometer per jamnya, ya nggak bisa. Itu adalah mukjizat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah. Ya, nah, jadi akal di sini harus dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Ada kalanya ya, dia ini terbatas, sebagaimana mata kita memandang terbatas, pendengaran kita ini memandang terbatas. Baik, kota lima jemaah sekalian, itu sumber akidah Islamiyah ini. Mana dari Al-Quran dan Sunnahnya? Lah, ini tugasnya teman-teman ini. Tadi saya sudah sebutkan, dan nanti kalau mau membahas dari Al-Quran dan Sunnah, boleh disimak ya di YouTube Al-Ikhwan Center terkait hadis tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam urusan mengajarkan iman, Islam, ihsan, dan ketika beliau bertanya kapan kiamat, kemudian apa ciri-cirinya kiamat. Namun teman-teman para mahasiswa Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, agar akidahnya tidak hanya ikut-ikutan, saya minta nanti ya untuk menyebutkan satu saja dari dalam Al-Quran. Misalkan saya ini Pak, saya yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah ya, ini Pak dalilnya, sebutkan. Dari dalil sunnah ini Pak ya, saya yakin Pak kalau hidup mati itu ada di tangan Allah ya, sebutkan dalilnya. Saya yakin Pak kalau ya, kalau kita itu menikah ya, akan diberikan jalan keluar
oleh Allah dalam urusan harta, yang penting menikahnya karena Allah. Itu kan juga bagian dari keyakinan yang harus ditanam ya, sehingga orang nggak takut mau nikah itu. Nah, gitu ya. Saya yakin Pak, kalau Allah itu akan memberikan ya, jalan bagi orang yang yakin kepada Dia dalam segala hal sehingga dia bertakwa dengan itu. Sebutkan di sini. Ya, cukup nanti ditulislah di kolom komentar. Sebagaimana biasa. Yaitu nanti Anda selain saya sudah tadi sebutkan ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah terkait akidah Islamiyah ya, terkait bagaimana iman kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir. Kan banyak ya di Al-Quran ya. Surat An-Naba itu tentang apa itu? Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Oh, itu tentang bagaimana kita meyakini ya, akan adanya hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wah, itu semua itu berkaitan tentang akidah yang mana rukun iman yang sudah kita bahas. Mizan dan lain sebagainya. Banyak sekali nanti Anda yang menyebutkan ya di kolom komentar sebagaimana biasa dalam penugasan perkuliahan kita, ditulis namanya, NRP-nya ya, dan tulis saya dalam akidah Islamiyah ini meyakini tentang A, B, C. Tidak usah banyak-banyak, satu aja dengan dalil Al-Quran dan satu dari dalil Al-Sunnah. Begitu. Terima kasih. Kemudian ada dalil ijma. Bagaimana Pak dalil ijma ini? Ya. Dalil ijma itu kesepakatan para mujtahid umat setelah meninggalnya Rasul SAW, yang mana tidak mungkin ijma itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh dalam menetapkan sifat-sifat Allah ya. Allah itu menetapkan sifat-sifatnya dalam tauhid asma ya, walillahil asmaul husna, itu semuanya sudah Allah sendiri yang tetapkan. Maka ini bisa dijadikan dalil ya, bahwasannya adanya sifat Allah ya, disepakati adanya sifat Allah menunjukkan adanya zat Allah gitu ya. Jika Allah menyatakan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, maka menunjukkan adanya zat Allah. Ya. Ini menguatkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal. Itu kan dalil Al-Qur'annya. Allah bersaksi dengan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Begitu juga sering Allah kan dalam firman-firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Ghafurur Rahim ya. Innaka la tukhliful mi'ad dan seterusnya. Sifat-sifat khususnya Asmaul Husna itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan adanya zat Allah karena Allah telah menetapkan sifat-sifatnya. Akan bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanir-rahim. Nah, ini dalil ijma'. Pak, bagaimana kalau yang bersumber dari dalil qiyas? Ya. Dalil qiyas ini contohnya begini, Khotaliman. Kita ingin mengimani adanya hari akhirat, hari dibangkitkan manusia oleh Allah dari matinya. Nah, kita belajar dari Al-Quran ketika dalam surat Ar-Rum disebutkan fandur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Ar-Rum ayat 50. Yang artinya di sini, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Maksudnya, lihat kamu, fikirkan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati, yang sudah kering kerontang. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti itu ya, benar-benar juga bisa berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka
Bagaimana kita mendapatkan penguat dalil bahwasannya kita akan dibangkitkan nanti, selain dari ayat-ayat dan dari sunnah-sunnah Nabi, kita kuatkan lagi dengan dalil akli kita, karena akal pikiran ini digunakan untuk berpikir dan tidak berpikir yang salah. Bumi yang mati dapat dihidupkan kembali oleh Allah. Bumi ini makhluk, bahkan penciptaan bumi itu lebih dahsyat ya, rumitnya dibandingkan kita. Kita saja manusia ini udah rumit, apalagi bumi yang luar biasa seperti ini. Bumi merupakan makhluk Allah, maka dari itu manusia juga akan dihidupkan kembali oleh Allah, karena manusia juga makhluk Allah, bisa Allah hidupkan. Buktinya sekarang aja sudah Allah buktikan dengan adanya bumi yang mati lalu dihidupkan. Kita ini juga makhluk hidup ya. Makanya kita jangan mengingkari ya, karena Allah itu bisa nantinya menghidupkan kita. Kalau orang yang ingkar akan kehidupan setelah mati, dia akan maksiat banyak-banyak di muka bumi ini. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, karena dia merasa tidak akan dihidupkan lagi. Khotbah iman jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tata kembali. Jangan sampai kita ya disempitkan hidup kita dengan akidah yang salah. Contoh, gara-gara cecak, kejatuhan cecak langsung drop ya, karena apes ya. Kemana itu Pak? Kejatuhan cecak apes ya, yang apes itu cecaknya, bukan sampean. Biasa dia itu nggak jatuh, kok bisa jatuh? Mungkin dia tepuk tangan lupa gitu ya. Akhirnya apa? Pak, saya kejatuhan cecak. Terus ada gagak di atas rumah, dia pun takut. Pak, ini siapa yang akan mati? Papa atau mama? Kata papa, mama aja deh. Loh, kok gitu Pak? Hanya imunitas tubuhnya turun, takut. Sama lah dengan musim pandemi ini ya, kita nggak boleh terlalu takut ya. Kita berusaha maksimal, minta sama Allah untuk diselamatkan, jaga imunitas tubuh. Karena kalau kita suudzon kepada Allah, terlalu takut sehingga menghilangkan kebesaran Allah ya, akhirnya nanti imunitas kita juga turun karena tidak stabil gitu. Udah fokus saja, jaga protokol kesehatannya, minum minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, entah itu madu ya, entah itu habba sauda, pokoknya yang dianjurkan Al-Quran lah, zaitun, watini wa zaitun ya. Jadi kalau bingung mau dapat dari mana, langsung saja call sama yang menyampaikan ini ya, dan seterusnya. Itu nanti Masya Allah, itu bentuk dari kesabaran kita, bentuk bahwasannya kita melakukan asbab. Selain berdoa kepada Allah, silaturahim. Kalau nggak bisa berkunjung, berarti via telepon, grup WA gitu ya, keluarga ya. Karena silaturahim itu bisa memberikan umur kita panjang atau berkah. Kemudian rizkinya diluaskan. Barang siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, kepanjangan umurnya, falyasil rahimah, sambung silaturahimnya ya, ada prospek di sana dan lain sebagainya. Baik, cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat yang sedikit ini dan menguatkan kembali akidah kita sebagai akidah Islamiyah yang kuat, tidak digoyahkan oleh adanya ujian pandemi Covid-19, tidak digoyahkan dengan adanya ramalan-ramalan oleh ki bodoh atau ki pinter atau ki sopo atau uskun, ustadz dukun, atau kikun, potongannya kiai tapi modelnya dukun gitu ya. Tidak dibutakan dengan adanya cinta yang berlebihan sehingga menggunakan pelet sampai orang melet semuanya ya. Itu orang-orang yang begitu itu menunjukkan tidak berakidah Islamiyah yang kuat. Bebaskan segala keyakinan Anda kepada selain Allah. Yakinlah kepada Allah, meminta kepada Allah, iyyaka na'budu, bernyembah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jangan iyyaka
nak budu wa iya dukun nasta'in, sholat beribadah. Tapi kalau urusan cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Bisnis gak laris, dukun main. Ya, saya pernah soalnya pas pijet refleksi di Royal itu, habis jalan-jalan sama keluarga, kok ada tempat yang pijet itu ada murotalnya gitu. Wah, ini syar'i nih, islami nih. Saya ke situ. Usut punya usut kata yang pijet ini, Pak. Ya, jangan saya bilang ini syar'i ya di sini ya, masya Allah ya. Musiknya pakai Al-Quran ini. Terus dia cerita, iya Pak, Bapak kalau ingin tahu persaingan di sini nggak sehat Pak. Kalau Bapak kesini pagi saja sebelum Royal buka itu pada bakar kemenyan Pak, bau kemenyan tuh. Wah itu banyak Pak katanya. Bahkan saya punya pelanggan itu mandek di toko saya di depan ini Pak, di tempat kita mijit refleksi ini, itu tola-toleh tak panggil bu gitu, ternyata langsung tak ceplek Pak, loh buka toh. Nah, mungkin pengaruh menyan itu. Bahkan yang pernah bisnis kemudian tidak laku, terus kelihatan pocong dan lain-lain, waduh itu kayaknya jangan langsung suudzon ke sihir ya. Ya, intinya kalau menggunakan penglaris itu Anda tidak yakin kalau rezeki dari Allah. Kalau Anda berbisnis, yakin rezeki dari Allah, walaupun jejer tokonya itu, ya pasrahkan kepada Allah. Wong sudah usaha kok, sudah buka toko kok. Doa, kalau emang takut disihir orang, bentengi dengan doa dan zikir. Insyaallah begitu ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. 40 menit pertama, 50 menit pertama ya memang untuk pembekalan materi, 50 menit atau 40 menit terakhir bisa untuk diskusi. Nanti apa yang kurang faham, apa yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Cukup ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan juga ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mensubscribe channel kami bersama Al-Ikhwan Center di sini. Semoga ini menjadi silaturahim yang tidak pernah putus. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.